Jadi pahlawan kemenangan Persebaya atas Madura United, beginilah perasaan Flavio Silva. Akankah Flavio Silva akan terus menampilkan performa apiknya? Simak baik-baik. Luar biasa. Jatuh bangun dan berdarah-darah. Mengawal ini tengah permainan Persebaya Surabaya, Dejan Tumbas berikan pernyataan yang bikin bonek terharu. Tak ada kata menyerah. Walaupun terpaut jauh dengan pimpinan klasemen Liga 1 dan menyisakan 5 laga lagi, Paul Munster tetap optimis Persebaya bisa juara. Jadi pahlawan kemenangan Persebaya atas Madura United, beginilah perasaan Flavio Silva. Akankah Flavio Silva akan terus menampilkan performa apiknya? Simak baik-baik. Penyerang Persebaya Surabaya, Flavio Silva senang bukan main saat menjadi pencetak gol kemenangan timnya atas Madura United di pekan ke-29 Liga 1 2024-2025 pada Minggu 20 April 2025 lalu. Flavio pun mempersembahkan gol satu-satunya di laga tersebut untuk sang putri tercinta yang baru saja ulang tahun. Ya, Persebaya Surabaya meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Gol kemenangan tim berjuluk Bajul Ijo itu dicetak lewat tendangan keras Flavio pada menit ke-68 usai memanfaatkan umpan dari Dejan Tumbas. Flavio sangat senang bisa membawa Persebaya Surabaya meraih kemenangan di laga tersebut. Apalagi gol tersebut dicetak pada laga bertajuk Derby Jawa Timur. Itu adalah gol yang bagus, saya senang dapat membantu tim lagi, karena itu adalah akan menambah motivasi lagi. Di pertandingan derby atmosfernya tentu berbeda dan saya menyukai itu, kata Flavio, dilansir dari laman resmi Persebaya Surabaya, Rabu 23 April 2025. Flavio mendedikasikan gol tersebut untuk anak perempuannya, sebab putri tercintanya itu baru berulang tahun. Saya dedikasikan gol untuk anak perempuan saya dan keluarga saya. Karena 2 hari yang lalu adalah hari jadi anak saya, tutur Flavio. Flavio tampil tajam di 2 laga beruntun Persebaya Surabaya, karena sebelumnya dia juga mencetak gol ke gawang Persija Jakarta pada pekan ke-28. Musim ini dia mengoleksi 28 penampilan dengan 8 gol dan 1 assist. Sementara kemenangan atas Madura United sangat berarti bagi Persebaya Surabaya. Bajul Ijo saat ini berada di posisi 3 dengan mengemas 52 poin. Hanya terpaut 1 angka saja dari Dewa United yang berada di posisi 2 dan terpaut 9 poin dari pemuncak klasemen Persib Bandung. Selanjutnya Persebaya akan melawan Arema FC. Laga pekan ke-30 Liga 1 2024 hingga 2025 itu berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Senin 28 April 2025. Luar biasa. Jatuh bangun dan berdarah-darah. Mengawal ini tengah permainan Persebaya Surabaya, Dejan Tumbas berikan pernyataan yang bikin bonek terharu. Perjuangan penuh darah mewarnai laga panas antara Persebaya Surabaya kontra Madura United Minggu 20 April 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo. Di menit ke-77, Dejan Tumbas harus ditarik keluar usai mengalami cedera robek di bagian bawah kepala kirinya. Benturan keras dengan Kapten Madura United, Jordi Wahman, membuat gelandang Persebaya Surabaya itu tumbang seketika di lapangan. Cedera tersebut memaksanya mengakhiri pertandingan meski sebelumnya tampil penuh semangat bak pejuang lapangan hijau. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, mengungkapkan sebenarnya Dejan sudah direncanakan untuk diganti sebelum insiden terjadi. Namun, pemain asal Serbia itu menolak karena merasa mentalitasnya masih sanggup bertarung hingga peluit panjang. Dejan ini pemain dengan mental juara, dia bilang masih kuat dan ingin terus bertarung, ujar Munster. Masuknya Lulinha di babak kedua sempat membuat Munster mempertimbangkan rotasi, namun Dejan tetap dipertahankan. Menurut Munster, keputusan itu diambil karena ia melihat kehadiran Dejan sangat dibutuhkan di menit-menit akhir pertandingan. Namun nahas justru insiden mengerikan itu yang akhirnya membuat Dejan harus keluar. Sekarang dia langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, jelas Munster saat konferensi pers pasca laga. Sang pelatih mengaku akan segera menghubungi Dejan untuk memastikan kondisi terkini anak asuhnya itu. Pelatih asal Irlandia Utara tersebut juga menuturkan sempat melihat kondisi kepala Dejan lewat foto yang dikirimkan tim medis. Ia menggambarkan kondisi luka itu cukup serius dan butuh perhatian khusus.
Saya lihat fotonya dan itu tidak terlihat bagus sama sekali, ujar Munster prihatin. Meski demikian, ia memastikan Dejan masih bisa berkomunikasi saat dibawa ke rumah sakit. Dejan sendiri menunjukkan sikap yang luar biasa selama pertandingan berlangsung. Meski mengalami luka robek, ia tetap bermain total dan menunjukkan dedikasi tinggi. Ia bahkan tetap berdiri di lapangan seperti pahlawan dengan perban menutup kepalanya. Penampilannya mengingatkan publik pada karakter Rambo, penuh semangat juang dan tidak kenal menyerah. Dejan mencatatkan 90 menit penuh di laga tersebut dengan kontribusi tak tergantikan bagi tim. Ia bermain keras di lini tengah, menekan lawan dan berani melakukan duel tanpa kompromi. Tak ada kata menyerah. Walaupun terpaut jauh dengan pimpinan klasemen Liga 1 dan menyisakan 5 laga lagi, Paul Munster tetap optimis Persebaya bisa juara. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, bicara tentang persaingan di Liga 1 2024/2025. Persebaya saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 49 poin. Mereka hanya berjarak 4 poin dari Dewa United di posisi kedua. Tentunya dalam 6 laga ke depan posisi tersebut masih bisa berubah. Terdekat Bajul Ijo akan melawan Madura United minggu malam ini. Paul Munster menjelaskan mereka masih belum menyerah untuk terus kompetitif di papan atas klasemen. Menurutnya Persebaya akan berjuang keras untuk bisa mengumpulkan deretan kemenangan. Kondisi tim juga cukup baik pasca bermain imbang melawan Persija Jakarta. Masih ada 6 pertandingan tersisa. Kita lakukan yang terbaik yang kami bisa dan kami terus melangkah, kata Paul Munster. Pelatih berpaspor Swedia ini melanjutkan posisi mereka sementara ini cukup baik. Mereka masih bisa kembali dalam persaingan ketat dalam persaingan 3 tim teratas. Momentum ini yang harus mereka pertahankan dan tentunya harus berjuang mengumpulkan hasil maksimal. Saat ini kami berada di posisi yang bagus, tegasnya. Melawan Madura, Persebaya dalam persiapan yang berbeda. Salah satunya dari aspek taktikal agar bisa mempersembahkan kemenangan. Pertandingan melawan Persija sangat berbeda secara taktik, terangnya Munster optimis mereka kali ini bisa mendapatkan kemenangan atas Madura. Apalagi mereka datang dengan kondisi yang lebih baik karena beberapa pemain sudah kembali. Bermain di depan supporter sendiri tentunya memberikan tambahan motivasi untuk semua pemain. Kami kehilangan beberapa pemain karena skorsing.